mendapat hukuman. Selamat mendengarkan. Dari dalam villa mewah itu, kini tampak Jerry keluar tergopoh-gopoh menyambut kedatangan sang kakek. Melihat dari cara keempat lelaki tua ini datang, dapat dipastikan bahwa kedatangannya kali ini bukan karena ingin melepaskan rindu, temu kangen, atau lain sebagainya. Namun, ini pasti menyangkut tentang putra satu-satunya itu yang mungkin telah membuat keempat naga tanpa gigi ini merasa harus keluar sarang bagi menyiasatinya. Dengan membungkuk hormat, Jerry langsung berkata, "Selamat datang ke Villa Mountain Lotus dan salam untuk kakek berempat," kata Jerry masih tetap membungkuk hormat. Lupakan segera peradatan. Kami datang kemari karena ingin melihat putramu. Mana dia?" tanya Tuan William. "Ada. Dia ada di dalam. Mari, silahkan masuk dulu ke dalam," ajak Jerry sambil menggandeng tangan kedua kakeknya tersebut. Mereka lalu masuk ke dalam villa milik Jerry itu sambil diikuti oleh Kenny, Ivan, David, dan Kevin. "Silahkan duduk, Kak. Sebentar lagi Clara akan menyiapkan minuman untuk kakek berempat," kata Jerry. "Kakek berempat saja. Apakah kami tidak?" tanya Ivan. "Maaf, aku lupa. Kalian kan bisa ambil sendiri. Anggap saja ini villa kalian sendiri," kata Jerry dengan tawanya yang terbahak-bahak. "Jerry, kau tahu bahwa kedatangan kami kemari ingin bertemu dengan putramu. Sekarang, kau suruh dia menghadap. Aku ingin melihat seperti apa anak setan yang menggemparkan dunia bisnis akhir-akhir ini," kata Tuan Smith. Saat itu, Joe yang bersembunyi di balik sofa mulai ketakutan mendengar kakek uyutnya itu memang benar-benar datang hanya untuk melihat dan menemui dirinya di Mountain Lotus ini. "Black, apakah kau melihat Joe?" tanya Jerry sambil menatap wajah Black dengan ekspresi yang tak seperti biasanya. Ini, jawab Black tergagap. "Ada apa dengan kalian semua? Apakah sekembalinya anak setan itu membuat kalian jadi mendadak gagu seperti ini?" tanya Tuan William. "Ayo katakan Black, di mana Joe saat ini berada?" tanya Jerry sekali lagi. "Maaf Tuan Besar, saya tidak tahu di mana saat ini Tuan Muda berada," kata Black berbohong. Bibirnya mengatakan tidak tahu, tapi jari telunjuknya menunjuk ke arah belakang sofa yang mereka duduki itu. Jerry mengerti maksud Black ini dan hanya tersenyum saja. Menunggu sekitar 5 menit barulah dia berdiri dan langsung saja menjungukkan kepalanya ke arah belakang sofa. "Kena kau, Joe!" bentak Jerry membuat anak muda itu seketika mendadak pucat. Namun, karena dia saat ini menjadi hitam pucat atau tidaknya hanya autor saja yang tahu. Senior Black, kau sengaja kan memberitahu tempat persembunyianku?" kata Joe sambil beringsut bangun karena tadi posisinya sedang tiarap. Duar! Bagai tersambar geledek, keempat orang tua itu sungguh sangat terkejut melihat tampang Joe yang hitam legam itu. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa anak muda yang mereka kira pelayan tadi ternyata adalah cicit sah dan calon kepala keluarga di keluarga besar yang kaya raya milik William itu. "Ini," kata Tuan Smith sambil melongo menatap wajah Jerry. Kebetulan sekali, ketika itu Clara juga baru saja sampai dengan membawa nampan berisi minuman. Untuk menghormati keempat naga ompong itu, dia sengaja tidak menyuruh pelayan, melainkan menghidangkan sendiri minuman untuk mereka yang datang dari Metro City itu. Keempat naga ompong itu berganti-gantian menatap wajah Jerry, wajah Clara, lalu menatap wajah Joe dalam-dalam. "Apa kau tidak salah, Jerry?" tanya Tuan Walker. Mendengar pertanyaan ini, Jerry hanya bisa garuk-garuk kepala saja, tanpa dapat menemukan alasan yang tepat untuk menjelaskan kepada keempat lelaki tua itu tentang keadaan putranya ini. "Mengapa sekalian semua diam?" bentak Tuan William. "Kakek, bolehkah Clara yang menjelaskan?" tanya Clara. "Baiklah, katakan apa yang kau ketahui, Clara," kata Tuan Smith. "Begini Kak, Joe ini kan berguru di Kuala Nipah. Ternyata gurunya di sana itu sangat menyayangi Joe ini. Jadi, sang guru dengan sengaja mengubah penampilan Joe untuk menutupi identitasnya.
kata Clara. Tidak masuk akal untuk menutupi identitasnya. Lalu, jika ingin menutupi identitasnya, mengapa anak setan ini membuat onar? Anak setan, kemari kau, bentak Tuan William. Joe yang saat ini masih gugup segera mendekat, dan benar saja, seperti yang dia duga, begitu dekat, telinganya langsung dijewer oleh Tuan William. Kau ini benar-benar membuat gempar dunia bisnis. Apa benar kau ini putra Jerry? Apakah kau bukan penjahat yang sengaja diutus oleh pihak musuh? Hah? Ampun Yud, jika Uyut tidak percaya, mengapa kita tidak melakukan tes DNA saja? Kata Joe sambil menunjukkan barisan giginya yang putih, dan memang itu saja putih yang tersisa. Itu tidak perlu. Jerry lebih berhak untuk melakukan uji tes DNA itu terhadap dirimu. Yang mau aku tanyakan adalah, apa maksudmu kembali ke Star Hills ini, lalu membuat onar, hah? Hardik Tuan William. Bukan membuat onar, Kek. Mereka memang pantas mendapatkan hukuman dariku. Biar mereka menjadi pelajaran bagi siapa saja yang tidak mendisiplinkan diri di dalam perusahaan. Jawab Joe. Oh, pandai kau menjawab ya. Apa kau tahu bahwa Ryan, Rico, dan Aslan itu telah berjasa terhadap perusahaan dan juga terhadap ayahmu? Hah? Tanya Tuan William lagi. Paman Ryan, Rico, dan Aslan memang berjasa terhadap perusahaan dan ayah. Tetapi bukan terhadap saya, Kek. Mungkin ayah terlalu memberi muka kepada mereka. Itulah sebabnya dua orang keponakan berbuat sesuka hatinya menjual nama besar perusahaan untuk memeras orang lain, serta menjual nama organisasi untuk menindas. Kalau aku berbuat salah, yang agak salahkan adalah ayahku. Lalu jika kedua keponakannya itu yang melakukan kesalahan, siapa yang harus bertanggung jawab? Jika bukan karena Paman Ryan yang mengajak mereka berdua untuk bekerja di dalam perusahaan, tentunya mereka tidak akan bekerja di perusahaan Future of Company. Apakah aku salah menjatuhkan hukuman kepada mereka ini? Terlebih lagi Paman Aslan dan Paman Rico merekrut orang-orang yang tidak kompeten ke dalam organisasi. Jawab Joe. Kau bisa menegur mereka ini dengan cara yang lebih baik, yang lebih lembut, bukan malah memecatnya. Sekarang kau lihat bahwa mereka sudah bergabung dengan keluarga Miller. Aku tidak bisa membayangkan akan jadi apa perusahaan ini jika mereka berkhianat. Ini semua gara-gara dirimu yang bodoh itu. Bentak Tuan William yang tampak sangat marah kepada Joe. Kek, aku adalah tuan muda di keluarga besar William ini. Aku juga adalah calon kepala keluarga. Keputusan yang telah aku ambil tidak dapat aku tarik. Lagi pula, disinilah aku ingin menguji mentalitas seseorang. Jika orang itu setia, dia tidak akan meludahi bekas tempat makanannya. Namun, jika moralnya tidak ada, maka percuma saja mereka masih tetap berada di dalam perusahaan. Akan menjadi duri dalam daging tentunya. Kata Joe pula menjawab. Kau lihat anakmu ini, Jerry. Sangat keras kepala sekali. Aku akan menghukummu, berlutut sekarang. Pinta Tuan William. Joe tahu bahwa dia pasti akan menerima hukuman dan tidak dapat menghindari hukuman yang akan diberikan oleh uyutnya itu. Saat ini, yang bisa dia lakukan adalah melapisi dirinya dengan tenaga dalam yang dia pelajari dari kedua gurunya dan mulai pasrah menerima hukuman. Masih kecil sudah berani, keras kepala, hah? Buk. Berani menentang kata-kataku. Sudah berani menjawab. Buk. Jerry dan Clara yang mengerti sedikit apa itu tenaga dalam walaupun tidak sempat mempelajarinya hanya tersenyum saja. Melihat Tuan William hanya dipermainkan saja oleh Joe yang telah melapisi dirinya dengan hawa murni itu. Berbeda dengan Jerry dan Clara yang tampak tenang-tenang saja, Tuan Smith malah mendorong tubuh Joe untuk menghindari dari terus dipukul oleh Tuan William. Sudah, King. Itu sudah cukup. Apa kau mau membunuh anak itu? Tanya Tuan Smith. Minggir, Leon. Anak ini terlalu keras kepala dan berani sungguh menjawab semua perkataanku. Harus dijatuhi hukuman. Bentak Tuan William. Hahaha. Becek sekali kau, King. Kau lupa seperti apa kau dulu ketika masih muda. Kau selalu mengatakan bahwa anak ini adalah anak setan. Kalau begitu, nama keluarga siapa yang dia sandang di belakang namanya? William kan? Berarti,
Kau itu induknya dan setan. Kau harus banyak-banyak berkaca. Jika kau kencing berdiri, keturunanmu akan kencing estafet. Kata Tuan Smith pula. Bagi Tuan Smith, posisinya tetap sama. Tuan William tidak akan merasa rugi andai Joe cedera, karena anak Kenny juga ada untuk menggantikan. Namun, lain halnya bagi dirinya. Jika Joe cedera, maka dia akan merasa rugi. Ini karena hanya Joe lah keturunan yang dia miliki dari Jerry, karena Jerry ini adalah putra dari mendiang putrinya, yaitu Elena Smith yang menikah dengan Wilson William, sehingga lahirlah Jerry ini. Kau akan mendapat hukuman dariku. Kau harus ikut denganku ke Metro City. Kau harus dikawal agar tidak membuat honor lagi, kata Tuan William. Tapi Yud, aku masih memiliki beberapa urusan yang harus aku kerjakan, kata Joe berusaha menghindar. Tidak bisa. Pokoknya kau harus ikut aku ke Villa Smith atau Villa William di Bukit Metro, kata Tuan William tetap kokoh pada pendiriannya. Ya sudah kalau begitu, kata Joe. Lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan di sana. Kalian harus aku bikin makan hati, kata Joe dalam hati. Kemudian Joe menghampiri Black dan berkata, Senior, belikan aku permen karet dalam jumlah yang lumayan, kata Joe sambil berbisik. Untuk apa Tuan Muda? Tanya Black. Kita masih punya banyak urusan. Aku butuh permen karet ini untuk membungkam sistem keamanan di villa milik wujudku nanti, kata Joe. Apa yang kalian bisik-bisikan itu, hah? Bentak Tuan William. Tidak apa-apa, Yud. Aku hanya meminta kepada Senior Black agar dia membelikan aku permen karet, jawab Joe sambil tersenyum. Baiklah Tuan Muda, saya pergi dulu, kata Black lalu meminta diri kepada semua orang yang berada di ruangan itu untuk segera melangkah keluar. Halo semuanya, Rencong, selamat mendengarkan. Tuan Muda, ini permen karet yang Anda pesan tadi, kata Black sambil menyerahkan sekotak permen karet berisi 12. Terima kasih Senior. Oh ya, apakah Anda tidak ada mendapat kabar tentang perkembangan di komunitas elit real estate Megaton? Tanya Joe. Justru, itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Begini Tuan Muda, sepertinya keadaan dalam perusahaan Art Holding Company sedang dilanda badai kecil. Saat ini, entah mengapa tiba-tiba saja si Paul menghilang, entah kemana. Menurut Leo, yang lebih parahnya lagi, seluruh surat perjanjian kesepakatan kerjasama antara keluarga Miller dengan wali kota Garden Hills bagian timur semua dibawa kabur oleh Paul ini, kata Black menerangkan. Ternyata efeknya sungguh di luar dugaanku. Lalu, bagaimana dengan Paman Rian, Rico, dan Aslan? Tanya Joe lagi. Menurut Leo, ketiga orang ini sudah mulai melakukan pekerjaan hari ini. Mereka mulai mengkaji ulang proyek yang akan segera diberjalankan. Siapa kontraktornya dan sepertinya Adolf Miller sangat mempercayakan pelaksanaan proyek ini di Garden Hills Timur itu kepada Rian ini, kata Black. Secepat itukah? Wah, benar-benar Adolf ini. Apakah itu tidak terlalu terburu-buru? Gumam Joe. Mereka sepertinya terlalu percaya dengan kredibilitas ketiga orang itu. Dengan kapasitas yang mereka miliki sebagai mantan dari orang kepercayaan di sebuah perusahaan raksasa. Kemampuan mereka ini sudah pasti tidak ada yang berani meragukan, kata Black pula. Senior Black, tetap sebarkan mata-mata terutama di Garden Hills bagian timur itu. Segera laporkan kepadaku sekecil apapun informasi yang didapat. Ini sangat berguna bagi kita dalam mengatur kembali siasat. Aku tidak ingin meninggalkan sedikit pun celah kepada mereka ini. Sekecil apapun keretakan di dalam perusahaan mereka, dalam keluarga mereka, bahkan hubungan antara mereka dengan bawahan, akan aku manfaatkan keadaan itu, walaupun sebesar lubang jarum, kata Joe lalu melanjutkan. Ketika nanti aku sudah berada di Metro City, keesokan harinya Anda juga harus segera berangkat ke Metro City juga. Hal ini sangat memungkinkan untuk kita agar segera bertindak jika ada kabar dari Leo. Saya mengerti Tuan Muda, berita akan selalu kita dapatkan. Bahkan, untuk saat ini, setiap celah yang kosong pasti telah ditempati oleh orang-orang Dragon Empire. Bagus, kita akan mengusir mereka dari negara kita ini. Lalu, tarik minat mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Di sana, aku sudah mempersiapkan kuburan untuk mereka.
kata Joe. Apakah Anda akan kembali ke Indonesia lagi, Tuan Muda? Tanya Black. Iya, itu pasti. Aku juga baru mengakuisisi Tower Soul Proper. Ada beberapa proyek di sana yang belum selesai, termasuk hotel di Tasik Putri, bangunan kondominium di Dolok Ginjang, pembangunan tempat wisata di Tanjung Karang. Aku hanya menyisakan Kota Batu dan Kuala Nipah untuk mereka, karena di sanalah kuburan mereka letaknya, kata Joe. Ternyata jauh-jauh hari Anda sudah mempersiapkan semua ini, puji Black. Itu tepatnya terjadi di hari ulang tahunku yang ke-17. Ketika itu kami banyak berbicara tentang isu-isu di seputar dunia bisnis. Walaupun aku hanya menjadi pendengar yang budiman, tapi aku berpikir keras untuk mempelajari semua yang mereka bahas ketika itu. Karena mereka ini bermain cukup kasar, maka aku juga suka kekerasan. Aku tidak mengerti apa itu taktik dalam bisnis, bagaimana bermain di bursa saham, bagaimana caranya mengatur keuangan, dan bagaimana menjadi seorang yang bisa memanage perusahaan berskala besar seperti Future of Company. Biarkan itu menjadi bagian ayahku. Bagiku adalah menyingkirkan duri penghalang bagi perusahaan untuk tetap berjalan di jalan yang tidak ada sedikit pun penghalangnya. Itu adalah bidangku. Karena aku dididik bukan di bagian manajemen dan marketing, tapi oleh kanuragaan. Maka kekerasan adalah jalanku, kata Joe sambil tersenyum. Anda masih muda, Tuan Muda. Masih banyak waktu. Akan lebih baik jika Anda bisa mengkombinasikan antara bisnis kewirausahaan dengan dibarengi dengan kemampuan bertarung yang baik. Karena, pada dasarnya, hanya diri kita sendiri yang tidak akan meninggalkan diri kita dalam keadaan apapun. Berharap pada orang lain sampai pada masanya. Mereka akan mencari keselamatannya masing-masing. Andai kita tidak memiliki kemampuan untuk membela diri, maka tamatlah sudah, kata Black. Kekuatan otot harus sejalan dengan otak, karena otak saja tidak cukup untuk menyingkirkan jika ada batu besar di tengah jalan. Otak berpikir bahwa dengan begini, kita bisa menyingkirkan batu. Namun, jika tanpa kekuatan otot, silahkan tenggelam di dalam pemikiran otak. Namun, batu tetap tak akan bergeming, sama saja dengan bodoh, kata Black lagi. Perkataan itu ada benarnya, senior. Sama halnya dengan bermimpi. Silahkan Anda memiliki mimpi untuk menjadi seperti apapun yang Anda inginkan. Tapi, Anda harus bangun untuk meraihnya. Jika hanya sekedar bermimpi saja tanpa usaha, sama saja dengan orang menanti hujan di terik matahari. Hahaha, baru sekali ini saya menemukan seorang sahabat. Tapi maaf Tuan Muda, apakah saya pantas bersahabat dengan Anda? Kata Black pula malu-malu. Ketika aku dalam keadaan waras, maka aku adalah seorang sahabat yang baik. Ketika tengilku kambuh, maka aku adalah seorang yang sangat menyebalkan. Sudah terhitung berapa ratus kali telingaku ini dijewer oleh kakek Tengku Mahmud. Itu terjadi ketika tengilku mulai kumat, kata Joe sambil tertawa. Mereka berdua kini sama-sama tertawa terbahak-bahak, membuat seorang lelaki tua terpaksa keluar dari dalam villa itu lalu menegur. Apa belum cukup hukuman yang aku berikan tadi? Dasar anak setan. Baru tadi kau dihukum, sekarang sudah tertawa. Persiapkan dirimu sesegera mungkin. Kita akan berangkat malam ini ke Metro City, menggunakan jet pribadi milik ayahmu. Semakin cepat, semakin baik, kata lelaki tua itu. Senior, aku masuk dulu ya. Aku akan meminta izin kepada ayah untuk membebankan tugas dirimu di Star Hills ini. Kau harus ikut dengan aku ke Metro City, tapi harus melalui jalur berbeda, kata Joe berbisik. Anda tenang saja Tuan Muda, besok saya pasti akan tiba di Metro City, kata Black pula. Ya sudah, daripada nanti kena marah lagi, aku ke kamar dulu ya, kata Joe lalu segera berdiri dari hadapan depan villa itu, lalu melangkah memasuki villa mewah tersebut untuk mengemasi barang-barang yang akan dia bawa ke Metro City. Tiba di kamar, hal pertama yang dilakukan oleh Joe adalah mengambil peti kayu kecil yang terbuat dari kayu cendana penuh dengan ukiran, lalu membukanya. Bola besi sudah, pisau sudah, rencong sudah, jarum perak sudah,
Beres semua, kata Joe. Sebelum dia menutup kembali peti kayu tersebut, tak lupa dia mengeluarkan satu foto hitam putih kemudian mencium gambar dua orang lelaki di dalam foto tersebut. Semoga kakek Tengku baik-baik saja di sana. Dan kakek Uyut Malik juga tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa, kata Joe, lalu memasukkan kembali foto tersebut ke dalam peti. Apa kau sudah selesai, Joe? Tanya satu suara wanita dari luar. Sudah, Bu. Apakah ibu boleh masuk? Boleh, Bu. Pintunya tidak dikunci. Kini tampak Clara memasuki kamar anaknya itu lalu mengelus kepala sang putra. Nanti di sana kau jangan nakal ya. Jangan membuat kakak Ujutmu makan hati, kata sang ibu berpesan. Iya, Bu. Joe berjanji tidak akan terlalu nakal, jawab Joe bersungguh-sungguh. Apa maksudmu dengan perkataan tidak terlalu nakal? Tanya sang ibu. Hehehe. Hanya tawa itu saja kata-kata yang keluar dari bibir Joe, membuat Clara hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Kini anak dan ibu itu sama-sama turun ke lantai bawah, di mana keempat naga ompong bersama dengan Ivan, Kenny, David dan Kevin sudah menunggu. Wah, aku pernah melihat peti itu. Itu adalah peti milik Kak Malik, kata Tuan William. Benar, Kak. Ini adalah peti milik kakek Malik. Aku pernah melihatnya ketika dulu kakek Malik selalu membawa peti ini ketika dia dulu mengobati penyakit lumpuh yang aku derita, kata Kenny pula. Kini semua mata memandang ke arah peti kecil itu. Bukan hanya Tuan William dan Kenny saja. Bahkan David, Ivan, dan Kevin pun tahu betul sejarah peti kayu kecil penuh ukiran itu. Boleh kakek pegang peti itu, Joe? Tanya Tuan William. Boleh, Yud. Asal satu saja. Ada 2 bilah senjata di dalam peti ini. Keduanya tidak boleh dicabut. Karena jika tidak mendapat darah, maka si pemegang akan terkena dampaknya, kata Joe memperingatkan. Apa hebatnya? Kata Tuan William dalam hati, lalu mengambil kotak kayu tersebut dari pelukan Joe, kemudian meletakkannya di atas meja dan perlahan mulai membuka penutup peti kayu tersebut. Dengan terkagum-kagum, Tuan William mulai melihat-lihat isi dari peti tersebut, mulai dari bola besi kecil, jarum perak sebanyak 12 batang, lalu perhatiannya tertuju pada sebilah rencong yang baik dari gagang hingga sarungnya terbuat dari emas. Ini maksudmu yang tidak boleh dihunus dari sarungnya? Tanya Tuan William sambil mencabut senjata pusaka itu. Jangan, Kek! Jari Joe. Terlambat. Rencong itu sudah keluar dari sarangnya. Mendadak saja bau harum bunga cempaka memenuhi ruangan itu. Prak! Gebrek! Tampak Tuan William seperti kepanasan lalu melepaskan rencong tadi dari genggaman tangannya dan jatuh di atas meja. Sedikit saja rencong itu terjatuh menghantam meja kecil tersebut, tapi efeknya sungguh mengerikan. Meja itu hancur berantakan. Iya, Tuhanku, kata Joe ketakutan. Dia dan Jerry berusaha sekuat tenaga memasukkan kembali rencong itu ke dalam sarungnya. Tapi setiap kali akan dimasukkan seperti ada kekuatan besar yang menghalangi. Tidak bisa, Ayah, kata Joe. Bagaimana caranya ini, Joe? Bau harum ini semakin membuat kepalaku pusing, kata Jerry mengeluh. Sementara itu Tuan William sudah jatuh terduduk di lantai lemas. Senior, suruh pelayan membawakan pisau dapur kemari, bentak Joe kepada Black. Baik, Tuan Muda, kata Black yang juga ikut-ikutan pucat. Dengan setengah berlari, Black memberikan pisau pengiris itu kepada Joe. Begitu pisau itu berada di tangannya, Joe langsung mengiris ujung ibu jari dan jari telunjuknya sampai berdarah, lalu meneteskan darah tersebut ke bilah rencong itu. Ajaib, sedikit pun tidak ada darah yang tersisa di bilah rencong tersebut. Semua darah yang menetes di tubuh rencong itu seperti habis tersedot tanpa bekas. Sekarang, Ayah, kata Joe meminta Jerry untuk memasukkan rencong tersebut ke dalam sarungnya. Dengan tangan gemetar, Jerry memasukkan bilah rencong tersebut ke dalam sarungnya, lalu meletakkan rencong emas itu di atas lantai begitu saja. Hampir saja kita satu keluarga mati, kata Joe dengan nafas megap-megap. Sekarang baru aku mengerti apa maksud dari Jerry mengirimmu ke Kuala Nipah itu, kata Tuan William yang masih tampak pucat
sambil memijit-mijit tangannya yang kesemutan karena rencong tadi. Rencong ini berhantu. Aku sudah pernah merasakan aura membunuh yang sangat kuat dari rencong ini. Aku tidak berani lagi menggunakannya jika benar-benar tidak dibutuhkan. Kata Joe yang langsung teringat ketika di perbatasan kota Kemuning dan kota Batu beberapa bulan yang lalu. Joe, cepat masukkan senjata berhantu itu ke dalam peti. Kakek takut. Kata Tuan William ketakutan. Nyaris saja, semuanya celaka karena mabuk akibat bau harum yang keluar dari bilah rencong itu. Halo para pendengar Illegal Garden Hill. Selamat mendengarkan. Kita tinggalkan dulu Joe William yang akan dibawa oleh kedua kakek uyutnya ke Metro City. Kini, mari kita beralih ke Garden Hills, di mana Ryan, Rico, dan Aslan sudah memulai pekerjaan mereka sebagai peninjau proyek yang saat ini sedang dijalankan oleh perusahaan Rignar. Hari pertama memulai pekerjaan itu saja sudah sangat aneh. Banyak kejadian-kejadian yang tidak mereka duga sebelumnya telah tampak dengan nyata serta sangat gamblang. Tentu hal ini membuat Aslan dan Rico segera menemui Ryan di ruang kerja sementaranya itu. Dok. Ryan, apakah kau ada di dalam? Tanya Aslan. Masuk saja kak, pintu itu tidak dikunci. Jawab Ryan dari dalam. Tutup rapat-rapat pintunya Rico. Aku tidak ingin ada yang mendengar apa yang akan kita bicarakan ini. Kata Aslan menyuruh kepada Rico agar tidak lupa menutup serta mengunci pintu itu. Baik kak, kata Rico, lalu mereka pun segera duduk di kursi depan meja kerja Ryan. Bagaimana kak? Apakah kalian ada menemukan keanehan dalam proyek ini? Tanya Ryan. Ryan, ini proyek neraka. Aku dapat merasakan bahwa proyek ini jelas proyek ilegal. Kata Aslan. Benar Ryan, kau bayangkan saja ya, kami baru saja tiba di lokasi proyek, tapi sudah disambut dengan lemparan batu dari masyarakat. Bahkan, anak umur 5 tahun pun berani ikut melempar kami. Kata Rico menambahkan. Aku juga merasakan bahwa proyek ini memang proyek ilegal. Entah bagaimana cara mereka mendapatkan proyek ini. Kata Ryan sambil melihat peta proyek milik Arnold Holding Company di Garden Hills bagian timur ini. Kau lihat di peta ini Ryan. Di sini semua telah dipasang pagar yang berlapis kawat berduri yang dialiri arus listrik berkekuatan rendah. Sementara di dalam pagar ini ada kebun, ada ladang, peternakan sapi, dan rumah-rumah penduduk. Kata Aslan sambil membuat lingkaran dengan pulpen tepat di kertas yang terdapat peta lapangan proyek milik keluarga Miller ini. Pasti ada kerjasama antara Arnold Holding Company ini dengan pemerintah setempat. Jika tidak, mana mungkin mereka begitu berani? Kata Rico pula. Sayang, Daniel tidak di sini. Jika kita berempat, pasti ini lebih mudah untuk dikerjakan. Kata Ryan. Kita tidak bisa mengharapkan terlalu banyak. Mungkin Tuan Muda sudah memikirkan semuanya. Makanya dia tidak memasukkan Daniel ke dalam kelompok kita. Kau bayangkan saja, jika kita berempat semuanya ada di sini, kemungkinan mereka akan curiga. Kata Aslan. Ketika kejadian tadi, aku ada ide untuk membuat semua mata tertuju ke proyek ini. Kata Rico. Apa itu Rico? Tanya Ryan. Begini, kata Rico sambil membisikkan sesuatu kepada kedua sahabatnya itu. Nah, ini baru betul. Aku juga sudah memikirkan hal seperti itu. Namun, karena aku tidak melihat langsung ke lapangan, makanya aku belum bisa membuat keputusan. Kalian berdua kan sudah tahu. Mari kita atur rencana sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Kata Ryan pula. Tidak ada hitam di atas putih, hanya perjanjian lisan. Apa kau kira mereka tidak menggali lubang kuburan mereka sendiri? Kata Rico sambil tersenyum jahat. Aku tahu apa yang mereka mau. Mari kita kerjakan. Kata Aslan pula. Kak, beri tanda kepada kelompok dari Dragon Empire yang berada di pihak kita dan di pihak satunya lagi. Kata Ryan. Kau tenang saja. Buatlah seolah-olah semuanya wajar. Mari Rico, persiapkan alat-alatmu. Kita pukul semua orang-orang yang melakukan unjuk rasa itu. Kata Aslan lalu melangkah mendahului Rico keluar dari ruang kerja Ryan. Di luar pagar seng berlapis kawat berduri tepatnya di area proyek milik Arnold Holding Company, terlihat banyak perkemahan. Itu adalah milik warga yang tanah mereka digarap serta rumah mereka digusur oleh orang-orang bayaran dari Arnold Holding Company.
Setiap ada yang keluar dari pintu bagian barat ini, maka bersiaplah untuk menerima hujan batu yang dilempar oleh warga yang merasa sangat dirugikan dengan berdirinya proyek ini. Tidak ada para staf ataupun anggota kerja lainnya yang berani keluar dari pintu ini, kecuali para preman dan orang-orang upahan dari keluarga Miller, yaitu pemilik perusahaan Art Holding Company. Tapi, sore ini berbeda. Tampak dua orang lelaki setengah baya memakai helm proyek warna kuning keluar dari pagar itu bersama dengan ratusan orang berbadan tegap, langsung menyerang orang-orang yang mendirikan kemah di samping pagar seng itu. Mereka melakukan semuanya dengan sangat brutal, menghancurkan kemah-kemah dan bahkan ada yang mereka bakar. Perbuatan mereka ini sungguh sangat tidak berkemanusiaan. Namun, begitu, walaupun tindakan mereka ini sangat brutal, akan tetapi tidak satupun dari warga yang kocar-kacir itu mengalami cedera. Rico, perintahkan anak buahmu untuk menangkap mereka semua. Lalu, kurung mereka di salah satu rumah kosong di sana itu. Baik, Kak Arslan. Hei, kalian semua, tangkap mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Bawa paksa mereka ke dalam rumah kosong itu, kata Rico pula. Mereka semua lalu segera menangkap para warga yang berkemah itu sambil diperhatikan oleh beberapa warga lainnya yang harta benda mereka tidak digarap. Aneh sekali, Kak. Mengapa tidak ada satupun wartawan dari media-media, baik itu koran ataupun televisi? Tanya Rico. Sama halnya denganmu. Aku juga merasa heran. Apakah mereka ini memang sengaja dibungkam oleh pemerintah setempat? Tanya Arslan seperti bertanya kepada dirinya sendiri. Rico, ada beberapa orang anak buah dari keluarga Miller yang berjaga di dalam pagar itu. Tanya Arslan. Lumayan, Kak. Mereka berjumlah sekitar 20 orang. Mengapa, Kak? Tanya Rico penasaran. Mereka ini bisa menjadi penghambat rencana kita, kata Arslan, tampak matanya sangat liar memperhatikan. Lalu, tanya Rico. Apalagi? Bunuh saja mereka itu semuanya. Suruh mesin ekskavator mengorek lubang besar, lalu kubur secara massal. Kan memang tidak ada apa-apa. Wartawan tidak ada. Polisi juga tidak ada. Selesaikan saja, kata Arslan. Sambil tersenyum dengan sangat jahat, Rico lalu mengangguk kemudian mengumpulkan semua anak buahnya yang menggiring warga tadi ke kawasan tanah lapang sebelum nanti akan dimasukkan ke dalam rumah kosong di area dalam pagar proyek itu. Jika Adolf nanti bertanya kemana semua anak buahnya, apa yang harus kita jawab, Kak? Tanya Rico. Masa bodoh lah. Kita juga tidak tahu seberapa lama bisa bertahan di sini. Namun, targetku tidak lebih dari 1 minggu proyek ini harus sudah disegel oleh pemerintah pusat, kata Arslan. Ayolah, Kak. Apa tanganmu tidak gatal? Tanya Rico. Hehehe, gatal juga sedikit, jawabnya sambil meremas jari jemaringnya tangannya sambil mengeluarkan suara berkeretakan. Kalian semua tunggu di sini. Tidak ada yang boleh keluar. Jika kabur, kubunuh kalian, kata Rico mengancam para warga yang sudah mereka tawan itu. Ayo kita dekati mereka, kata Arslan. Mari, silahkan, Kak. Tampak wajah Rico tidak berhenti menyembunyikan senyum yang sangat manis melihat beberapa anak buah mereka mendekati orang yang menjaga pagar itu yang berjumlah sekitar 20 orang. Hei Bung, boleh pinjam korek apinya? Kata Arslan menyapa. Apakah kalian adalah orang-orangnya Arslan yang baru direkrut oleh Tuan Besar? Tanya salah seorang dari mereka. Benar sekali, Bung, jawab Arslan. Sialan kalian ini. Kalian baru saja bergabung dengan perusahaan. Kalian malah dibayar puluhan juta dolar. Tapi untuk membeli korek api saja kalian tidak sanggup. Pergi mati saja kalian, bentak penjaga pintu pagar itu. Anda yakin tidak ingin meminjamkan korek api kepada kami, Bung? Persetan dengan kalian. Tampak lelaki tadi sangat marah kepada Arslan. Hal ini dapat dimaklumi oleh Arslan dan Rico, itu karena mereka orang lama di sini, namun tidak dibayar seperti bayaran yang didapat oleh orang-orang Arslan dan Rico. Hal inilah yang memicu rasa cemburu di hati mereka. Bunuh mereka semua, kata Arslan memberikan perintah. Hei, apa-apaan kalian ini, ha? Serang! Huh. Ting, 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 prak. Celaka kalian semua. Suara dentingan besi beradu dengan
tingkahi jeritan-jeritan dari mereka mulai terdengar dari mulut mereka yang berkelahi. Namun, sekuat apapun mereka berteriak, tidak juga dapat mengirim suara ke kawasan yang sudah tampak berdiri beberapa kerangka fondasi bangunan, serta mengalahkan suara mesinnya terus menderu dari alat-alat berat di lokasi proyek yang berjarak hampir 400 meter dari tempat pembantaian ini. Kini, 20 orang yang bertugas menjaga pintu pagar bagian barat itu tampak sudah mandi darah dihajar oleh orang-orang Dragon Empire yang memang sengaja dibawa oleh Arslan dari Star Hills. Sudah beres. Salah satu dari kalian pergi ke lokasi para pekerja sana, bawa kemari satu alat ekskavator dan korek lubang di sini. Kuburkan semuanya dalam satu lubang, kata Rico sambil berjalan menuju ke arah ratusan warga yang tadi mereka tangkap. Apa maksud dari semua ini? Tanya mereka melihat kejadian itu dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Kalian ikut saja, nanti akan kami jelaskan, kata Rico, lalu mengajak mereka untuk memasuki rumah kosong yang belum dirobohkan itu. Kalau para pendengar bilang, selamat mendengarkan. Satu unit alat berat itu terlihat sedang menimbun lubang yang baru saja dikorek. Itu adalah kuburan massal bagi orang-orang yang dikirim oleh keluarga Miller dari Megaton. Sementara itu, tidak jauh dari tempat tersebut, tepatnya di depan rumah-rumah kosong milik warga yang diusir paksa dari kampung mereka, tampak Rico dan Arslan menjelaskan kepada warga bahwa sebenarnya mereka bukanlah bagian dari Art Holding Company, melainkan orang-orang dari Future of Company. Hanya saja, Arslan dengan tegas mengancam barang siapa yang membongkar identitas mereka, pasti lidahnya akan dipotong. Tuan, kami ini sebenarnya adalah korban atas proyek ini. Dulu, walaupun kami sederhana, bekerja sebagai petani, peternak, dan buruh, namun kami masih memiliki rumah, memiliki keluarga yang bahagia. Tapi sekarang, sejak perusahaan Art Holding Company ini memasuki daerah kami mulai dijajah. Kami diusir dari rumah kami. Ladang dan sawah kami habis dirampok dengan alasan pembangunan. Semua habis dirampok dari kami. Bahkan, kami sudah tidak memiliki kampung lagi, kata mereka dengan wajah sedih. Benar Tuan, saat ini tidak ada yang bisa kami lakukan. Berkali-kali kami bertanya kepada kepala daerah tentang kompensasi yang mereka janjikan dengan membayar ganti rugi atas tanah dan rumah kami. Namun, mereka selalu menghindar. Bahkan, kami mulai diancam. Mereka berusaha untuk membungkam kami. Para wartawan tidak diizinkan meliput. Jaringan internet terputus. Dan yang lebih parah lagi, ada kelompok-kelompok yang dengan sengaja menahan kami ketika salah satu dari kami berusaha untuk mengadukan masalah kami ini kepada wakil rakyat di ibu kota provinsi. Sudah tidak terhitung lagi entah keberapa orang yang hilang tanpa kabar setelah berangkat untuk mengadukan masalah ini. Hal ini jelas membuat kami sangat frustasi, yang pada akhirnya membuat kami melawan dan berjuang. Namun hanya sebatas luar pagar itu saja. Karena ketika sudah masuk ke dalam kawasan proyek ini, maka tidak ada lagi jalan keluar bagi kami, kata mereka mengadukan beban penderitaan mereka kepada Arslan dan Rico. Bagaimana kak? Kita pasti tidak bisa bergerak dengan leluasa jika mereka semua ada di sini, kata Rico. Kita butuh orang tambahan. Aku akan menghubungi Black untuk meminta agar Tuan Muda segera mengirim bala bantuan kepada kita, kata Arslan pula. Memang sebaiknya kita laporkan saja semuanya tentang situasi dan kondisi di sini. Kasihan para penduduk ini. Aku yakin Tuan Muda atau Jerry punya cara untuk memberantas proyek ilegal ini. Benar juga katamu. Jika penegak hukum tidak benar-benar menegakkan hukum, maka mari kita yang menegakkannya. Aku harus menelpon Black dulu, kata Arslan lalu segera mengeluarkan ponselnya. Bagaimana kak? Tanya Rico setelah Arslan selesai melakukan panggilan. Saat ini Tuan Muda mendapat hukuman dari Tuan Besar William dan Tuan Besar Smith, jawab Arslan. Apa? Tuan Muda terlalu berhati-hati. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia terpaksa harus menerima hukuman karena telah memecat kita. Hal ini diperparah karena dua naga ompong itu mendapat tahu bahwa kita malah bekerja kepada keluarga Miller, jawab Arslan. Makin sulit jika begini. Lalu, apalagi yang dikatakan oleh Black? Tanya Rico. Saat ini, dia sedang dalam perjalanan ke Metro City.
Dia berjanji akan menyampaikan masalah ini kepada Tuan Muda. Baguslah. Tapi Kak, kemana kita sembunyikan orang-orang ini? Tanya Rico. Tuan-tuan, apakah kalian memiliki saudara di luar kawasan ini? Jika kalian memiliki sanak saudara, maka menumpanglah terlebih dahulu. Tunggu berita dari kami sambil bantu berdoa semoga kami bisa segera menyelesaikan masalah kalian ini dan menyingkirkan fakta bahwa proyek milik Art Holding Company ini adalah proyek ilegal. Kata Arslan. Kami sebenarnya sudah menumpang beberapa hari di rumah saudara kami, Tuan. Tapi sampai kapan? Disinilah kehidupan kami. Jika kami menumpang, maka kami hanya akan menyusahkan mereka. Jawab salah satu dari warga yang tergusur itu. Coba kakak telepon Tuan Riot. Mungkin dia masih memerlukan tambahan tenaga kerja. Minimal 100 orang kan lumayan untuk mengurangi jumlah mereka di sini. Kata Rico. Baiklah, Rico, kau tolong siapkan truk. Kita akan langsung mengirim mereka ke bagian barat Garden Hills ini. Terima atau tidak, yang pasti mereka harus sudah keluar dari sini. Kata Arslan. Baiklah, sebaiknya memang begitu. Kata Rico lalu segera pergi menemui Ryan untuk mengatur beberapa unit mobil pengangkut pasir untuk mengantar para warga ini. Karena jika mereka masih di sini, maka rencana yang akan mereka atur bisa terhambat. Menjelang malam, puluhan unit truk itu pun berangkat meninggalkan Garden Hills bagian timur itu menuju ke bagian barat, tepatnya di proyek bangunan yang sedang dikerjakan oleh Garden Company pimpinan Tuan Riot. Komunitas elit real estate Megaton. Sudah beberapa hari ini Tuan Paul tidak terlihat batang hidungnya. Hal ini tentu saja membuat Adolf Miller seperti kebakaran jenggot. Karena, walau bagaimanapun, surat-surat perjanjian antara dirinya dengan wali kota Garden Hills distrik timur itu masih berada di tangan Tuan Paul. Orang tua ini, kemana dia menghilang? Nomor ponselnya pun tidak aktif. Berdebah betul. Jika aku sampai menemukan orang tua bau tanah ini, aku kuliti kepalanya yang buta itu. Kata Adolf sambil mondar-mandir. Leo, sebarkan anak buahmu untuk mencari di mana keberadaan Paul ini. Aku tidak masalah walaupun kau hanya menemukan bangkai orang ini. Yang penting, temukan surat-surat perjanjian izin pembangunan proyek itu. Jangan lupa, kau bawa anak buahmu yang lain untuk menggeledah rumahnya. Perintah Adolf lagi. Segera akan saya lakukan, Tuan. Kata Leo lalu segera meninggalkan ruangan itu. Hampir juga 2 jam baru Leo kembali lagi untuk melaporkan hasil dan penggeledahan yang dia lakukan bersama anak buahnya di rumah milik Paul. Bagaimana Leo? Apakah kau berhasil menemukan sesuatu di rumah orang tua sialan itu? Tanya Adolf tidak sabaran. Kosong Tuan. Kami sudah menggeledah setiap sudut ruangan di rumah milik Paul itu. Rumah itu sama sekali kosong. Tidak satupun barang pun yang dapat kami temukan di sana. Jawab Leo melaporkan. Prak. Saking geramnya Adolf Miller langsung membanting gelas ke atas meja hingga hancur berderai. Kurang ajar. Sialan sekali Paul ini. Kau mencari mati denganku, Paul. Leo, aku tidak mau tahu. Apapun metode yang kau lakukan, yang terpenting bagiku adalah temukan keberadaan Paul ini. Jika kau berhasil menemukan orang tua sialan ini, aku akan memberikanmu 100.000 USD. Kata Adolf Miller dengan mata berapi-api. Baiklah Tuan. Anda tenang saja, Megaton ini tidaklah terlalu besar. Kemanapun dia lari, pasti akan kita temukan juga. Kata Leo. Baru saja Leo selesai bicara, lalu terdengar ponsel milik Adolf berdering. Siapa lagi ini? Katanya sambil menatap ke arah layar ponsel. Paul. Gumamnya sambil memelotkan matanya. Halo para pendengar sekalian, episode ini sudah selesai. Teman dari Tuan Paul, selamat mendengarkan. Saat itu, Leo hanya memperhatikan saja serta segera memasang telinga dan bersiap-siap untuk mendengarkan apa yang sedang mereka bicarakan. Halo Paul, kemana saja kau, ha? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Di mana kau saat ini, Paul? Tentang Adolf begitu menjawab panggilan itu. Hanya suara tawa yang terdengar dari seberang sana membuat Adolf menjadi semakin pitam, sehingga kata-kata mutiara pun mulai berhamburan dari bibirnya yang seperti knalpot racing itu. Apa yang lucu, ha? Mengapa kau tertawa? Cepat datang ke komunitas Elite sekarang juga. Jangan lupa,
Bawa sekalian surat-surat perjanjian dan surat izin dari proyek yang sedang kita kerjakan di Garden Hills bagian timur itu, katanya memerintah. Adolf, ternyata kau masih membutuhkan aku. Aku kira setelah kau merekrut Rian, Rico dan Aslan itu, kau sudah tidak membutuhkan aku lagi. Ternyata. Apa maksudmu, Paul? Apakah kau ingin mempermainkan aku? Hah? Bentak Adolf. Tuan Adolf Miller yang terhormat. Aku kira kau akan melupakan aku setelah berhasil merekrut mantan dari perusahaan Future of Company itu. Mengapa mencariku? Apakah Anda merindukan aku? Kau tahu apa yang aku rasakan ketika aku datang ke rumahmu, tapi kau malah menolak untuk bertemu denganku. Tuan Adolf yang terhormat. Kau ini benar-benar serigala tak berbulu. Kau perlakukan aku seperti sampah. Padahal selama ini aku bekerja untukmu, berusaha untuk menyenangkan hatimu. Aku telah berbuat banyak, tapi setelah kau mulai bisa menancapkan kuku di negara ini, kau mulai melupakan aku. Ketahuilah, wahai Tuan Adolf Miller yang paling terhormat sejagat, seluruh rahasia kebusukanmu berada di tangan genggaman tanganku. Sekali saja aku bernyanyi, maka kau pasti berada dalam masalah yang besar. Sialan kau itu, Adolf. Kau datang ke negaraku, menumpang mencari keuntungan di negaraku. Tapi, kau sama sekali tidak menghargai orang yang membukakan jalan untukmu. 4 tahun aku merintis jalan agar perusahaan Art Holding Company bisa bertapak di negara ini. Tapi, kau melupakan itu, Tuan Adolf. Kau lupa kepada orang yang telah menolongmu. Kata Tuan Paul. Kau jangan macam-macam, Paul. Aku bisa membunuhmu kapan saja aku mau. Aku masih bisa berdamai denganmu dan berbaik hati memaafkanmu. Sekarang, serahkan dokumen penting itu. Setelah itu terserah kepadamu, kau mau kemana pergi. Kata Adolf mengancam. Semudah itukah? Hahaha. Aku sudah hidup di dunia ini selama 60 tahun lebih. Aku sudah kenyang makan asam dan garam kehidupan ini. Kau mau menggertakku dengan kata-kata kematian? Adolf. Harusnya kau memanggilku dengan sebutan ayah jika memiliki dari usia. Tapi dasar bangsat sepertimu tidak tahu sopan santun. Kau mengancamku di rumahku sendiri. Apa kau sudah sangat lelah? Tanya Tuan Paul. Oke, begini saja. Kau beritahu aku apa maumu saat ini. Aku akan memberikan kepadamu. Asalkan kau serahkan semua dokumen itu kepadaku. Bagaimana? Tuan Adolf. Sepertinya Anda tahu apa yang aku mau. Sekarang ini, aku menginginkan 100 juta pound sterling, tidak kurang, boleh lebih. Setelah kau mentransfer uang itu ke rekeningku, aku akan menyuruh seorang kurir untuk mengantar kertas pembungkus belacan ini ke rumahmu. Bangsat kau, Paul. Apa kau kira aku ini orang bodoh? Hah? Katakan, di mana kau saat ini berada? Aku akan segera menemuimu dan membawa uang yang kau inginkan. Kau ingin dalam mata uang Inggris, kan? Baiklah. Aku menuruti kemauanmu. Sekarang, katakan di mana posisimu. Hahaha. Apa kau kira aku ini bodoh? Sekarang aku tidak mau tahu kau transfer uang itu atau dokumen penting milikmu ini aku serahkan kepada Jerry. Kau tahu, kalau Jerry ini memiliki orang-orang seperti Draco, Regan, Jeff, dan Tuan Syam. Khusus untuk Tuan Syam ini adalah mantan intelijen di Kesatuan Tentara. Dia banyak mengenal orang-orang penting di negara ini. Jika kertas pembungkus belacan ini sampai ke tangannya, maka kau tunggulah kehancuranmu yang sudah sangat dekat. Kau akan menyesal telah bermain-main denganku, Paul. Aku pasti akan melacak ke lokasi keberadaanmu. Kau lihat saja nanti. Kata Adolf Miller mengancam. Baiklah, terserah kau saja. Yang pastinya, aku menunggu anak buahmu untuk melacak keberadaanku. Tidak perlu susah-susah. Saat ini aku berada di Mountain Lotus, tempatnya villa milik Jerry William. Jika kau punya nyali, segeralah datang kemari mengantar kepadamu. Mudah-mudahan Jerry berkenan memenggal batang lehermu. Kata Tuan Paul lalu mengakhiri panggilan. Tut, tut, tut. Halo, hei Paul, halo. Bangsat. Prak. Saking jengkelnya kepada Tuan Paul, Adolf pun langsung membanting ponsel miliknya di atas lantai ruangan itu sampai retak di sana sini. Paul bangsat, kau pasti akan mendapatkan ganjaranmu. Ganjaran atas perbuatanmu berani mempermainkan Adolf.
Berani menggali lubang kuburanmu sendiri. Panas benar hati Adolf saat ini, sampai-sampai meja yang terdapat di ruangan itu diobrak-abrik sampai terbalik. Kau tunggu di sini sebentar, Leo, kata Adolf lalu berjalan memasuki salah satu kamar di ruangan besar itu. Selang 5 menit dia kembali keluar dengan membawa amplop dan melemparkannya kepada Leo. Di dalam ada $5.000. Cari di mana keberadaan Paul itu. Terserah bagaimana caramu menemukan bangsat itu. Yang jelas, aku ingin surat-surat penting yang ada di tangannya. Setelah itu, bunuh saja, perintah Adolf kepada Leo. Siap, Tuan Besar. Saya akan segera memberi kabar kepada Anda, kata Leo sambil mencium amplop berisi uang itu, kemudian segera berlalu meninggalkan ruangan itu menuju ke mobilnya. Jika terus ada konflik seperti ini, aku akan kenyang. Kata Leo dalam hati. Tak lama kemudian mobil milik Leo ini pun bergerak meninggalkan halaman luas rumah milik Adolf ini. Halo Black, tepat seperti yang kita prediksi, bahwa Tuan Paul mulai termakan taktik yang dilakukan oleh Tuan Muda, kata Leo merekam pesan suara, lalu mengirimkan pesan tersebut melalui aplikasi WhatsApp kepada Black. Leo, kita akan membahas masalah ini nanti. Saat ini, aku sedang berada di perjalanan menuju Metro City. Balas Black terhadap isi pesan suara dari Leo tadi. Hei, apa yang akan kau lakukan di sana, Black? Tanya Leo penasaran. Mendampingi Tuan Muda yang sedang menerima hukuman dari Tuan Besar William dan Tuan Besar Smith, jawab Black. Ternyata dia bisa juga mendapat hukuman. Aku kira Tuan Muda kita itu kebal hukum. Black pun mulai menceritakan semua kejadian dan apa penyebab sampai Joe William bisa mendapat hukuman dari kedua kakak uyutnya itu. Baiklah, nanti kita sampaikan informasi yang aku berikan tadi kepada Tuan Muda. Dan jangan lupa untuk membantuku melacak keberadaan Tuan Paul ini, kata Leo. Sip, mau kemana orang tua itu lari? Negara ini terlalu sempit untuknya. Terima kasih, mari kita lakukan pekerjaan kita, kata Leo lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku dan langsung tancap gas menuju ke Star Hills. Halo para pendengar, 30 menit pertama di Villa William. Selamat mendengarkan. Seorang pemuda berkulit hitam legam tampak berdiri memandangi sebuah villa mewah yang berdiri angkuh di hadapannya. Villa ini seolah-olah seperti sedang mengejek cara kedatangan pemuda itu. Sialan, apakah ini penjara baruku? Pikir pemuda itu dalam hati. Joe, apalagi yang kau tunggu? Ayo masuk. Tetap seorang lelaki tua sambil melangkah mendahului dengan ujung tongkatnya berdetak di lantai setiap kali dia melangkah. Pemuda itu hanya memperhatikan saja sambil mencibir, mengeluarkan permen karet dari mulutnya lalu menjentikkan ke arah lelaki tua itu. Ajaib, permen karet tadi langsung menempel di rambut putih lelaki tua itu tanpa dia merasakan apapun. Hahaha, lihat saja nanti, ketika Oyut bersandar, permen karet itu akan membuat lengket rambutnya. Besok kakek Oyut pasti sudah botak, kata pemuda itu lagi dalam hati. Baru saja dia ingin melangkah masuk ke dalam villa itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Paman Rian, kata Joe lalu segera menjawab panggilan itu. Halo Paman. Joe, kau di mana saat ini? Tanya Rian di seberang sana. Di Metro City, menjalani hukuman, jawab pemuda berkulit hitam itu singkat. Hahaha, aku kira kau itu kebal hukum. Ternyata kau tidak luput juga dari hukuman, kata Rian tertawa. Jangan mengejekku Paman. Kalau aku marah, aku bisa kabur biar geger Metro City ini, jawab Joe sewot. Hahaha, kau jangan suka merajuk. Ayah dan ibumu bukan orang yang suka merajuk, kecuali Tuan Besar William King, kata Rian. Oh, kalau begitu tidak akan merajuk daripada disamakan dengan uyutku itu, kata Joe bergidik ngeri. Paman, apa ada informasi yang kau dapatkan di sana? Tanya Joe. Joe, ternyata proyek di sini adalah proyek haram alias ilegal. Banyak orang yang terpaksa harus kehilangan tempat tinggal mereka karena proyek milik keluarga Miller ini. Untuk saat ini, kami sudah memikirkan rencana lebih lanjut untuk mempublikasikan proyek ini ke dunia luar. Ini karena sepertinya ada unsur pembukaman yang sengaja mereka lakukan. Satu lagi Joe, ada banyak pihak yang terkait dan terlibat dalam kecurangan proyek ini, kata Rian. Apa Paman yakin bahwa
Proyek milik keluarga Miller itu adalah proyek ilegal. Paman harus memastikan terlebih dahulu. Kata Joe mulai tertarik. Aku tahu mana yang resmi dan mana yang ilegal. Saat ini, kami sudah mengamankan warga yang melakukan unjuk rasa. Banyak yang melakukan unjuk rasa, tapi mereka sama sekali tidak mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Ini yang menguatkan dugaanku bahwa mereka mungkin telah disuap oleh Adolf Miller ini. Lalu, apa rencana paman selanjutnya? Coba katakan, aku ingin mendengarkan. Kata Joe. Begini Joe. Lalu Ryan pun menceritakan semua rencana yang telah mereka buat bersama dengan Aslan dan Rico. Berulang kali Joe menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan dari Ryan ini. Begitukah? Baiklah paman. Aku akan mengirim orang-orang dari Metro City ini. Tunggu saja di sana. Sebelumnya, aku juga akan menghubungi paman Daniel. Biar dia yang mengatur dari sini. Selebihnya, tunggu keputusan dariku. Kata Joe. Baiklah Joe, kau harus bisa mengatur semuanya. Jangan lupa, untuk menghubungi kakek Drago dan kakek Syamu. Mereka memiliki sejuta cara untuk membantu kita, dengan koneksi yang mereka miliki. Kata Ryan. Joe mengerti paman, terima kasih. Mari kita bekerja. Baiklah, mari kita lakukan. Kata Ryan lalu mengakhiri panggilan. Anak setan, apalagi yang kau tunggu di situ? Apakah aku harus menggendongmu masuk ke dalam? Hentakan lelaki tua itu mengejutkan Joe yang sedang duduk di taman yang indah, terkena pantulan cahaya lampu yang berwarna-warni di sekitar halaman depan villa itu. Iya kakek Uyut, aku masih betah duduk di sini. Jawab Joe. Dia memang sangat enggan untuk memasuki villa William ini. Entah mengapa ada rasa tidak nyaman berada di villa ini. Mengapa anak itu tidak mau masuk, ayah? Tanya seorang lelaki berusia 60-an yang datang dari arah belakang lelaki tua itu. Entahlah, aku juga tidak tahu. Jawab Tuan William. Ayah terlalu kasar. Mana ada anak muda yang baru saja tiba di tempat asing seperti ini yang suka dikasari. Kata lelaki yang baru tiba tadi. Kau uruslah cucumu itu. Aku mau mandi dulu. Kata Tuan Besar William lalu segera berjalan kembali memasuki villa mewah itu. Hei Joe, apakah kau suka dengan taman di halaman villa ini? Tanya lelaki tadi. Pemuda yang ditanya itu tidak langsung menjawab. Dia hanya memperhatikan saja lelaki itu dari atas sampai ke bawah. Oh, iya, tentu kau tidak mengenalku. Aku ini adalah kakek kedua, adik dari mendiang kakek kandungmu, yaitu Wilson William. Namaku Jackson William, ayah dari pamanmu yang bernama Kenny. Kata lelaki bernama Jackson itu. Maafkan Joe ya kakek, Joe tidak mengenal kakek. Terima salam hormat dari Joe. Kata anak itu bangkit berdiri lalu membungkuk hormat. Lupakan saja. Oh iya, kakek dulu ingat ketika kau lahir, kulitmu sangat putih bersih. Lalu sekarang, mengapa bisa jadi hitam legam seperti ini? Tanya sang kakek. Ceritanya panjang, kek. Kata Joe lalu menceritakan semuanya yang dilakukan oleh Tengku Mahmud kepadanya. Begitu ternyata. Jika begitu, kau harus bisa memanfaatkan perubahan pada dirimu ini untuk mengelabui musuh. Aku dapat menangkap maksud dari gurumu itu. Astaga, ternyata aku sudah salah menilai kakek guruku. Kata Joe berpura-pura tidak tahu maksud Tengku Mahmud mengubah penampilannya itu. Hei, mengapa dengan rambutku ini? Terdengar suara dari dalam seperti sedang panik, membuat obrolan antara kakek dan cucu itu terhenti. Ini pasti karena anak setan itu. Bawa dia masuk. Perintah suara dari dalam. Beberapa pelayan tampak sibuk mengekori lelaki tua yang seperti kalang kabut di dalam villa itu. Paman, permen karet mujarab. Besok kakek Uyutku pasti botak. Kata Joe dalam hati. Ayo Joe, kita masuk dulu. Oh iya, apa yang kau lakukan terhadap kakek Uyutmu itu? Tanya Jackson. Manalah Joe tahu, kek. Mengapa dia menyalahkan Joe? Tanya pemuda itu heran. Joe, kau apakan rambutku ini, hah? Mengapa bisa ada permen karet di sini? Tanya Tuan William sambil mencak-mencak. Mana Joe tahu? Kakek mungkin sundul sana sundul sini. Makanya permen karet itu bisa menempel di rambut kakek Uyut. Kata Joe sambil menahan tawa. Anak setan,
Apa kau kira aku ini pemain bola yang suka sundul sana sundul sini, hah? Tanya Tuan William sengit. Jadi, kakek menuduh Joe yang melakukan. Siapa lagi? Kalau bukan begini. Kalau begini, besok aku akan mengirimmu ke Villa Smith. Jangan di sini. Aku tidak mau kau berada di sini. Kau dideportasi ke Villa Smith, kata Tuan William sambil mencak-mencak. Aku bukan tahanan internasional, pakai acara dideportasi segala. Kalau tidak suka, malam ini juga aku kembali ke Star Hills. Kakek punya 3 cucu yang lain dari paman Kenny. Kehilangan aku seorang tentu tidak akan merugikan bagi Anda, kata Joe mulai marah. Kau berani melawanku, hah? Tanya Tuan William naik sinting, lalu segera ingin mengetuk kepala Joe dengan ujung tongkatnya. Bergerak, maka aku cabut rencong ini, kata Joe mengancam. Mendadak Tuan William menjadi pucat pasti melihat rencong emas yang tergenggam erat di tangan Joe ini. Dia masih sangat-sangat trauma dengan kejadian siang tadi di Star Hills. Ya sudah, sesukamu sajalah. Panggil tukang cukur, rambutku ini tidak bisa disisir lagi. Cepat! Bentak Tuan Besar William membuat para pelayan lintang pukul pontang-panting ketakutan. Baru 1 orang Joe saja sudah begini, apalagi jika ditambah dengan putra dan putri Kenny. Bisa mati berdiri, ayah, kata Jackson. Tutup mulutmu itu. Sekarang, bawa anak setan ini ke kamarnya, perintah dari kakek uyutnya itu. Mari Joe, kau harus istirahat. Perjalananmu tentu melelahkan, kata Jackson sambil menarik tangan pemuda itu untuk naik ke lantai 3, tepatnya kamar milik ayahnya dulu ketika berkunjung ke Villa William ini. Halo para pendengar sekalian, episode ini sudah selesai. Selamat mendengarkan. Pagi itu, di Villa William, tampak Joe sedang mengendap-endap seperti pencuri menyelinap dan menghindari CCTV yang akan menangkap gambarnya. Celaka jika aku terkurung begini. Bagaimana aku bisa membantu Paman Ryan dan yang lainnya di sana jika aku tidak bisa keluar begini? Kata Joe dalam hati. Tadi malam di kamarnya, Black sudah bercerita banyak tentang segala informasi yang dia dapat baik dari Arslan maupun Leo, bahwa saat ini Arslan membutuhkan banyak tenaga untuk membantu melancarkan rencana yang sedang mereka atur. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Ryan yang terlebih dahulu menelponnya semalam. Gila benar kalau begini, kata Joe. Mau kemana kau seperti maling begitu? Bentak seorang lelaki tua persis di dekat pintu, membuat Joe terperanjat kaget. Hehehe, aku mau keluar kek, mau mencari angin, kata Joe beralasan. Kau ini nakal, jika kau aku izinkan keluar, kau pasti akan membuat onar. Baiklah, kau boleh keluar, asalkan dikawal, kata lelaki tua itu sambil bertepuk tangan. Tak lama setelah itu, tampak sekitar 5 orang lelaki bertubuh kekar dan berotot menghampiri mereka berdua. Kami siap menjalankan perintah Tuan Besar, kata mereka serentak. Kalian, kawal tuan muda kalian ini. Keselamatannya ada di tangan kalian. Jika sedikit saja kulitnya lecet, aku akan memotong 1 jari kalian, kata lelaki tua itu. Kami mengerti Tuan Besar, kata mereka lagi. Kakek Uyut, untuk apa ini semua? Aku mana bisa seperti ini dikawal kemana-mana, kata Joe membantah. Diam kau harus dikawal, kemanapun kau pergi. Jika tidak, kau pasti akan berulah. Ingat untuk kembali nanti sore, karena akan ada acara makan malam ini. Kakek akan memperkenalkan dirimu kepada orang-orang kaya di kota ini. Mereka harus tahu bahwa kau adalah calon pewaris tunggal dari keluarga William yang kaya raya ini. Juga, nanti kakek Uyut akan memperkenalkan dirimu dengan seorang gadis dari keluarga kaya. Mereka baru saja kembali ke negara ini dari Kanada, kata Tuan Besar William. Hah? Apa-apaan ini, kek? Joe tidak mau. Diam, kataku. Di sini, aku tuannya. Kata-kataku adalah sabda yang harus kau patuhi. Sekarang, kau pergi ke meja di ruang makan. Sana, pergi sarapan dan minum susu sebanyak mungkin, biar supaya kau bisa putih, kata Tuan William sambil menunjuk ke arah ruang tengah dengan ujung tongkatnya. Mau kemana kalian? Bentak Joe melihat kelima orang pengawal tadi mulai mengikutinya. Maaf Tuan Muda, Tuan Besar telah memerintahkan kepada kami untuk menjaga Anda. Tolong jangan mempersulit diri kami, kata mereka dengan hormat. Mati aku kalau begini.
lama-lama bisa berasap kepalaku, kata Joe dalam hati sambil garuk-garuk kepala. Ya sudahlah, sesukanya kalian saja, katanya dengan jengkel lalu segera melangkah menuju ruang makan untuk sarapan. Di ruang makan, tepatnya di sebuah meja, tampak 4 orang pelayan wanita-wanita muda berdiri dengan mengenakan seragam putih-putih langsung membungkuk hormat begitu melihat Joe berjalan ke arah mereka tersebut. Silahkan tuan muda, sarapan, kata mereka sambil menarik sebuah kursi untuk Joe. Terima kasih, kata Joe lalu duduk di kursi tersebut dan mulai ingin menyantap sarapan paginya itu. Belum lagi dia memasukkan makanan itu ke mulutnya, dia sengaja melirik ke kiri dan ke kanan. Ternyata 4 wanita ditambah 5 orang lelaki tadi masih berada di situ. Hal ini semakin membuat selera makan Joe langsung hilang. Mengapa kalian masih di sini? Tanya Joe dengan heran. Tuan muda, kami adalah pelayan pribadi Anda. Tugas kami adalah memastikan bahwa Anda menikmati sarapan Anda dengan baik dan benar, kata mereka menjawab pertanyaan Joe tadi. Kau? Apa tugasmu di sini? Tanya Joe kepada seorang yang berdiri di samping kirinya. Tugas saya menyediakan makanan untuk Anda, tuan muda. Lalu, kau, apa tugasmu? Tanya Joe kepada wanita yang berdiri di samping kanannya. Tugas saya menyediakan air minum untuk Anda, tuan muda, jawabnya. Lalu kalian yang berada di belakangku ini, apa tugas kalian? Tanya Joe. Tugas kami adalah, jika Anda membutuhkan sesuatu, kami akan mengambilnya untuk Anda. Jika kepala Anda gatal, kami bisa membantu menggarukkannya, jawab mereka. Ish, aku bisa mati berdiri kalau begini, kata Joe sambil membanting piring di meja, membuat keempat pelayan itu ketakutan. Maafkan kami tuan muda, tolong ampuni kami, kata mereka sambil berlutut. Kasihan juga, hati Joe melihat mereka yang tidak tahu apa-apa ini. Lalu dengan lembut dia menyuruh mereka untuk kembali berdiri. Sudahlah, lupakan saja, mari kita sarapan bersama-sama, kata Joe lalu memotong roti di piringnya menjadi beberapa bagian, lalu menyuapi mereka satu persatu termasuk kelima pengawal berbadan tegap itu. Tuan muda, jika tuan besar melihat, kami bisa dihukum, kata mereka sambil menolak. Itu kan kalau dia melihat, buktinya tidak ada, dia tidak di sini. Ayolah, aku ini tidak terbiasa menjadi tontonan ketika sedang makan, kata Joe sambil memasukkan potongan roti itu dengan paksa ke mulut mereka. Enak kan? Ini lagi, makanya kau harus makan biar makin besar, kata Joe sambil menyuap roti ke mulut mereka. Duduk di sini, ayo minum susu ini, kata Joe sambil menyuruh mereka duduk. Tidak ada satupun yang berani untuk duduk di kursi itu. Malah mata mereka kini sesekali melihat ke arah CCTV di ruangan itu. Kalian takut dengan alat itu ya? Tunggu ya, kata Joe lalu mengambil satu permen karet lalu mengunyahnya sebentar lalu dikeluarkan kembali. Sebentar kemudian, bus, permen karet yang tadi sempat dikunyahnya kini melesat ke arah CCTV itu dan menempel menutupi bagian kamera. Hahaha, beres. Ayo, kalian tidak perlu takut lagi, kata Joe mengajak mereka untuk duduk. Kelima orang lelaki pengawal itu tampak kaget dan hanya bisa saling pandang melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Joe tadi. Mereka mulai berpikir bahwa anak muda hitam legam ini bukanlah orang sembarangan. Terlihat dari caranya menjentikan permen karet tadi dan ketepatan sasaran, membuat mereka merasa ini bukanlah teknik yang mudah untuk dilakukan. Tapi, Joe melakukannya bahkan tanpa melihat. Ini yang membuat mereka merasa sangat takjub. Apakah kalian akan menuruti apa saja yang aku perintahkan? Tanya Joe kepada keempat orang pelayan dan 5 orang pengawal itu. Tuan besar memang memerintahkan kami untuk melayani Anda, jawab mereka. Bagus, aku ingin mendengar musik. Ingat, putar lagu Hindustan, dan kalian harus menari. Jika aku suka, kalian akan tetap bekerja di sini. Jika aku tidak suka, aku akan mencelakai diriku sendiri agar kalian mendapat hukuman, kata Joe mengancam membuat mereka setengah mati ketakutan. Ayo mulai musik, kata Joe sambil bertepuk tangan. Tak lama kemudian musik pun berdentum memenuhi ruangan itu. Ayo menari kalian. Kau ini kaku sekali, kata Joe sambil berjingkrak-jingkrak.
Aku kelelahan, Tuan Muda, kata mereka mengeluh. Badan saja yang tegap, payah kalian ini. Lagi, ayo lagi, kata Joe. Entah bagaimana bentuk ruang tengah ini, semuanya habis diobrak-abrik oleh Joe sehingga seperti kapal pecah saja. Dari lantai atas, Jackson hanya bisa tersenyum saja melihat cucu ponakannya itu. Lumayanlah, sudah lama villa ini seperti kuburan, sepi, kata Jackson sambil terus tertawa. Halo para pendengar sekalian.